final set hitter. Ya, mengenai wajah tadi dari Kara Bajema. Ya, dalam tenulang pukulan dari Mega tadi. Ya, cukup telak tadi mengenai betul. wajah dari Kara. Laga panas antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN di GOR Sritex Arena pada Minggu 12 April 2026 benar-benar menjadi panggung drama yang sulit dilupakan. Bukan sekedar pertandingan biasa, duel ini berubah menjadi kisah menegangkan tentang dominasi, tekanan mental, dan satu momen yang membuat seluruh arena terdiam. Detik-detik mode brutal dari Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak awal pertandingan, atmosfer sudah terasa berbeda. Sorakan penonton menggema, ritme permainan cepat, dan setiap poin diperebutkan dengan intensitas tinggi. Namun, di tengah panasnya laga, ada satu fase di mana semuanya seakan melambat. Momen ketika bola berada di tangan setter JPE dan arah permainan mulai terbaca oleh lawan. Di sisi lain net, Kara Bajema tampak bersiap di posisi pertahanan. Sebagai pemain asing andalan elektrik PLN, ia dikenal punya refleks cepat dan kemampuan membaca arah spike lawan. Namun kali ini, situasinya berbeda. Umpan tinggi melambung sempurna ke arah Megawati. Langkah awalan Mega terlihat tenang. Terlalu tenang bahkan. Tapi justru disitulah letak ancamannya. Dalam sepersekian detik, ritme tubuhnya berubah drastis. Lompatan tinggi, ayunan tangan penuh tenaga, dan fokus tajam mengarah lurus ke depan. Para penonton yang menyadari momen itu mulai berdiri, seakan tahu sesuatu besar akan terjadi. Suara benturan bola dengan kecepatan tinggi menggema di seluruh arena. Bola melesat tajam, lurus, tanpa kompromi, mengarah tepat ke area pertahanan elektrik PLN. Kara Bajema yang sudah berada di posisi menerima mencoba mengantisipasi. Namun, waktu seakan tidak berpihak padanya. Bola itu terlalu cepat, terlalu tajam. Dalam sekejap, bola mengenai bagian atas tubuhnya. Sebuah headshot keras yang membuat seluruh arena terdiam sesaat. Kara terhuyung, sementara bola memantul jauh ke belakang. Wasit meniup peluit dan pertandingan sempat terhenti. Penonton yang awalnya riuh langsung berubah hening. Sebelum akhirnya terdengar campuran reaksi. Kaget, kagum, sekaligus tidak percaya dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Megawati. Megawati sendiri terlihat sedikit terkejut, namun tetap menjaga fokus. Bagi dirinya, itu hanyalah bagian dari permainan, meski dampaknya terasa luar biasa. Beberapa saat kemudian, Kara Bajema bangkit. Ia terlihat masih memegang bagian wajahnya, namun memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Tepuk tangan penonton pun menggema, memberikan apresiasi atas ketangguhannya. Usai pertandingan, dalam sesi wawancara singkat, Kara akhirnya buka suara. Dengan napas yang masih sedikit berat dan ekspresi yang jujur, ia mengakui sesuatu yang jarang terdengar dari pemain sekelasnya. Saya sudah menghadapi banyak speaker kuat, tapi yang satu ini berbeda. Saya benar-benar tidak menyangka bola bisa secepat itu. Rasanya seperti datang tanpa peringatan, ujarnya sambil tersenyum tipis. Ia juga menambahkan bahwa membaca arah serangan Megawati bukan hal mudah. Dia punya timing yang unik. Awalannya terlihat biasa saja, tapi saat kontak dengan bola, kekuatannya meledak. Itu yang membuat saya terlambat bereaksi. Momen tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton dan pengamat voli. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu spike paling brutal dalam ajang Proliga musim ini. Bahkan beberapa rekan setim Kara terlihat masih membicarakan kejadian itu dengan ekspresi tak percaya. Sementara itu, Megawati kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekedar pemain bintang,
tetapi juga sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam satu sentuhan. Mode brutalnya bukan sekedar julukan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh lawan di lapangan. Pertandingan itu mungkin akan dikenang karena tensinya yang tinggi. Namun satu hal yang pasti, detik-detik ketika Megawati melepaskan spike keras yang mengenai Karabajema akan terus hidup dalam ingatan para penonton sebagai simbol betapa dahsyatnya kekuatan seorang ratu headshot di dunia voli Indonesia. Si outside hitter. Ya, mengenai wajah tadi dari Karabajema. Jakarta Pertamina Enduro memiliki potensi lolos ke Grand Final Pro Liga 2026. Tepatnya setelah mengalahkan Jakarta Electric PLN di GOR Sritex Arena Solo, Jawa Tengah, Minggu 12 April 2026. Jakarta Pertamina Enduro menang setelah berjuang 5 set dengan skor 3-2. Meski menang, Pertamina Enduro punya catatan di set ketiga, di mana mereka selalu kalah di set ketiga dari 3 laga terakhir Final Four Pro Liga 2026. Opposite hitter Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi, mengakui hal tersebut. Dalam ingatannya, soal kelengahan jadi alasan selalu kecolongan di set ketiga dari 3 laga terakhir. Baca juga, Bulen Karslioglu puji performa Jakarta Pertamina Enduro usai tekuk Gresik Ponska. Kami lengah. Apa yang dijalankan saat set pertama dan kedua, tidak kami jalankan di set ketiga, kata Megawati Hangestri Pertiwi setelah pertandingan. Soal fokus tersebut akan dibenahi untuk menghadapi 2 laga terakhir pada Final Four Pro Liga 2026 melawan Jakarta Popsivo Polwan dan Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia. Pertamina Enduro masih harus meraih 1 kemenangan untuk bisa ke Grand Final Pro Liga 2026 tanpa bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Akan tetapi, potensi mereka ke Grand Final lebih terbuka dibanding Popsivo maupun Electric PLN. Tim pelatih kami lengkap, ada head coach, assistant, technical support, dan statistik. Kami siap untuk all out di Grand Final, kata CDM Jakarta Pertamina Enduro Wery Prayogi penuh keyakinan. Nasib berbeda dengan Jakarta Electric PLN yang kesulitan untuk bisa tembus ke partai puncak, terlebih imbas kekalahan dalam laga ini. Namun, tim pelatih Electric PLN merasa puas dengan penampilan anak asuhnya yang memaksa Enduro bermain 5 set. Kami kesulitan di receive bola pertama. Hal itu membuat kombinasi kami tidak berjalan, kata Technical Support and Statistics Electric PLN, Ake. Secara permainan, kami banyak berubah dan cukup memuaskan meskipun kami kalah. Enduro memang tim kuat, apalagi ada Irina Voronkova. Dia pemain luar biasa, lanjut Ake.